minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini hari yang mulia. Ya, tepat hari ini hari Jumat. Hari yang spesial bagi kita semuanya, yang mana kita bisa melakukan banyak aktivitas di hari ini yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hari yang 7 hari itu, hari Jumat memiliki satu keistimewaan tersendiri bagi umat muslim. Yang pertama, kita bisa mengetahui ternyata banyak orang-orang yang melupakan atau mungkin terlupa ya, atau mungkin belum tahu tentang keutamaan-keutamaan dari hari Jumat. Jadi kita sebagai hambanya yang insya Allah beriman dan bertakwa, kita harus bisa memaksimalkan hari ini dengan amalan-amalan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke ya. Kita mulai dari pagi hari ya. Bagaimana ya kita bisa memulai hari dari Jumat pagi sampai ke Jumat malam agar hari-hari kita itu bernilai ibadah dan bermanfaat bagi kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, hari Jumat ya, kita bisa memulai hari dengan memperbanyak dengan sholawat ya. Hari Jumat adalah hari terbaik kita untuk memperbanyak sholawat ya, perbanyak sholawat agar kita bisa mendapatkan syafaat di hari akhir nantinya. Nah, sholawat ini kita bisa baca sebanyak mungkin, sesering mungkin ya, terutama ketika kita sedang tidak dalam keadaan sibuk ya, tapi kita usahakan untuk terus berselawat ya, kita pelan-pelan kita sirkan, kita baca selawat gitu ya, sehingga dengan berselawat kita akan semakin banyak manfaat ya, nilai-nilai ibadah yang kita dapatkan. Yang kedua, kita bisa ya, selain selawat kita juga bisa memperbanyak istighfar ya, memperbanyak istighfar atas segala dosa-dosa kita, kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Jadi selama kita hidup ya, kita pasti memiliki banyak dosa. Jadi kita harus memperbanyak membaca istighfar, astagfirullahaladzim, karena itu merupakan kalimat-kalimat yang baik untuk kita ucapkan ya, yang artinya kita memohon ampun ya atas dosa-dosa kita, agar kita bisa mengisi hari-hari dengan lebih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa membaca salah satu surah Al-Quran yang itu disunahkan untuk kita baca, yaitu surah Al-Kahfi ya, yaitu surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ini ya, teman-teman bisa menemukannya dalam Al-Quran, yaitu bisa membaca ya, insyaallah kalau dibaca dari mulai ayat 1 sampai habis ya, atau sampai selesai itu ya, paling enggak sampai waktunya setengah jam gitu ya. Ya, sebentar saja kita alokasikan waktu kita untuk membaca surah Al-Kahfi, karena itu kita bisa mendapatkan pahala juga, bernilai ibadah ya. Terutama kita disinari dari Jumat ke Jumat. Nah, jadi kita harus berusaha untuk menyempatkan diri untuk membaca salah satu surat Al-Quran, yaitu surah Al-Kahfi. Kemudian setelah kita membaca surah Al-Kahfi, kita kemudian memperbanyak lagi bersolawat, beristighfar, berzikir ya, sambil kita melakukan pekerjaan yang pekerjaan harian kita, yang itu insya Allah bisa kita lakukan. Misalkan sambil kita menulis, sambil kita bekerja ya, merapikan sesuatu, menyelesaikan sesuatu, kita bisa memperbanyak selawat sambil istighfar ya. Ya, karena berselawat, istighfar, kemudian juga membaca surah Al-Kahfi itu merupakan salah satu 3 amalan yang bisa kita lakukan di hari Jumat ini ya, di luar hari lain juga begitu. Nah, kemudian setelah membaca surah Al-Kahfi ya, berselawat, beristighfar, nah bagi laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat secara berjamaah. Jadi meskipun ya hari ini ya kondisi kita sedang wabah COVID-19, silakan pakai protokol kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan ya. Jika teman-teman masih juga sholat Jumat di masjid, itu terutama harus menjaga kebersihan ya badan, dan juga rajin cuci tangan, dan juga jangan lupa menggunakan ya, masker ketika di luar rumah. Kemudian juga pastikan bagi teman-teman juga untuk setelah sholat Jumat gitu ya, ketika sudah asar ya, nanti itu ada waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Jadi gunakan waktu sesudah sholat asar nanti itu untuk berdoa, yang mana
sesudah asar atau ba'da asar nanti itu merupakan salah satu waktu yang doa-doa kita itu mustajab atau dikabulkan. Maka setelah asar nanti jangan lewatkan waktu yang mahal itu ya, waktu yang mungkin banyak orang yang tidak tahu atau mungkin terlupa ya, atau mungkin yang memang belum tahu betul ya tentang hal ini. Silakan berdoa nanti ya, salah satunya ketika sesudah sholat asar, yang mana doa-doa kita itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan berdoa apapun itu, yang penting untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang-orang di seluruh umat di dunia ya, untuk kebaikan negara kita, keluarga kita, ya pendidikan kita semua lah ya, keturunan kita. Pokoknya silakan doakan terbaik untuk kita semuanya. Jadi ya, jangan pernah melewatkan waktu ini untuk berdoa ya, karena itu merupakan waktu yang mustajab. Oke. Kemudian setelah asar itu kita juga bisa mengisi hari ya, jika masih juga senggang ya, kita masih bisa juga melanjutkan pembacaan Al-Quran ya, karena dengan membaca Al-Quran kita akan terhindar dari berbagai macam bahaya-bahaya dan membuat hati kita menjadi lebih tenang ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub ya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Jadi memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, membaca surah Al-Kahfi, dan juga berdoa ya, terutama nanti setelah asar itu merupakan amalan-amalan yang bisa kita lakukan terutama di hari Jumat yang berkah ini ya. Jadi teman-teman sekalian, pagi hari ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Paling tidak ini bisa menjadi bahan pengingat ya, karena sesama muslim kita harus saling mengingatkan untuk kebaikan ya. Ya, dalam surah Al-Asr juga disebutkan wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Di masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam bentuk kebenaran dan saling menasihati dalam bentuk kesabaran. Jadi sama muslim kita harus saling sama mukmin juga harus saling mengingatkan dan saling menasihati. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah, berdoa inayah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.